Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur di atas pimpinan dan berkat Tuhan. Kita bersama-sama setiap waktu mempelajari dan mendengar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang baik, memberkati dan melindungi dan mengasihi kami. Saat ini kami serahkan diri kami kepadamu. Kami mempelajari firman-Mu agar kami mengerti, agar kami dikuatkan dalam kerohanian dan iman kami. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Segalanya Baru. Segalanya Baru. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 21 ayat 1 hingga 5 berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyata, yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, ke kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan mata mereka dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Itulah ayat renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, firman ini dari Rasul Paulus dipenuhi dengan janji yang sedemikian rupa. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini dengan segala cabarannya adalah sementara dan tidak akan bertahan selamanya. Jika ada sebuah bumi di mana tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada kematian, dan di mana segala sesuatu akan dijadikan baru, memberikan kita harapan sementara kita berhadapan dengan ujian hidup di bumi ini. Akan ada penghujung kepada kesakitan yang membuatkan hati kita sakit sementara kita melihat anak-anak kita berjuang di sekolah, atau ketika mereka bergelut dengan pembelotan oleh seorang sahabat. Para ibu bapa yang anak-anaknya mempunyai cabaran fisikal dan mental akan memandang dengan ketakjuban, sementara anak-anak muda mereka berlari dan bermain di atas jalan emas. Bagi ibu bapa yang pernah merasakan kehancuran yang tidak dapat digambarkan karena kehilangan seorang anak kepada maut, siapa yang boleh membayangkan sukacita semasa dipertemukan semula? Saya tertanya-tanya, apakah Yesus menoleh menyusuri waktu, memikirkan akan hal itu sementara kita dia membangkitkan anak kecil Yairus kembali kepada kehidupan? Alangkah besarnya sukacita bagi dia untuk memberikan kepada ibu bapa itu rasa pendahuluan surga. Bayangkan pertemuan semula keluarga yang menanti kita di surga. Semua ahli keluarga, bukan satu saja. Tetapi sehingga waktu itu kita harus menetapkan pandangan mata kita ke surga. Walaupun dia berlambat-lambat, dia tidak akan selama-lamanya menangguhkan kedatangannya, dan tidak lama lagi suatu hari nanti, mungkin lebih cepat daripada yang kita boleh bayangkan, dia akan membuatkan segalanya baru. Tuhan yang dikasihi, peliharalah mataku untuk tetap memandang ke atas dan fokus padamu. Aku menanti-nantikan hari itu di surga, apabila segalanya akan dijadikan baru. Air mataku akan dikeringkan oleh tanganmu, dan yang pengasih dan malamku akan ditukar menjadi siang yang abadi. Terima kasih
untuk rumah surga yang sedang menanti bagiku. Saudara-saudara, segalanya baru apabila kita sampai kepada tujuan hidup kita yang kita inginkan, yaitu surga. Di sana tidak ada lagi segala kejahatan, kesakitan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 hingga 5. Segala sesuatunya menjadi baru. Kiranya kita diberkati dalam keluarga kita dan di dalam kehidupan harian kita. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah Allah, Tuhan yang penuh kasih. Kami serahkan diri ini, bimbing kami, lindungi kami, agar kami berada dalam keadaan yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berserah. Amin.